Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Saya yakin dan percaya kita semua penuh dengan sukacita yang daripada Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan, kalau hari ini kita boleh beribadah secara online, semuanya karena kasih karunia Tuhan. Biarlah rahmat Tuhan terus turun atas setiap kita. Dimanapun kita berada, kita sama-sama percaya dan kita amini Tuhan akan terus bekerja dalam hidup kita. Saya juga mengundang untuk Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bisa mensupport kami dengan cara mensubscribe dan juga mengklik tanda lonceng di bagian bawah video ini. Tanda tersebut akan memberitahukan kepada Bapak Ibu Saudara waktu GBI HOT sudah mengupload video atau konten yang terbaru. Biarlah kita semua terus diberkati Tuhan dan biarlah kita boleh memulai ibadah kita di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus untuk hari ini, hari yang telah Engkau jadikan indah dalam kehidupan kami ya Bapa. Biarlah penyertaan-Mu terus turun atas setiap kami ya Tuhan, dan biarlah ya Bapa, urapan-Mu boleh turun atas setiap kami, dimanapun kami berada, menjamah kami, mengubahkan kami, dan membuat kami mengerti betapa baik yang Engkau dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, amin. Sahabatku, kau yang
Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Engkaulah kekuatan kami. Huralah biarlah Engkau Bapa yang setia, Engkau Tuhan yang baik, ya Yesus, Engkau sungguh baik. Glory bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Glory bagi-Mu. Hanya Engkau Tuhan, kami yang layak disembah. Punyalah seperti-Mu. Hanya Engkau Yesus, Kau dahsyat Bapa, tiada yang lain. Haleluya. Oh haleluya. Terima kasih. Haleluya. Kami mengasihi. Terima kasih Tuhan. I love you Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Sekali lagi ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan Usyata kabakarana bakaya dalabatasi. Yesus yada bakara rabatakaya dalabatashanda ya. Selamat pagi Abba, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kami mengucap syukur untuk hari ini,
untuk anugerah pertolongan dan perlindungan-Mu ya Tuhan. Hari ini kami memasuki bulan September. Selama lebih dari 6 bulan, Kau membela hidup kami di tengah-tengah wabah COVID-19. Sampai dengan hari ini kami dapat menikmati kehidupan, segala yang baik dari-Mu Tuhan. Pagi ini kami ingin beribadah. Kami mau datang mendekati mezbah-Mu ya Tuhan. Kami ingin menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami ingin memberi yang terbaik di dalam ibadah. Kau berkati ibadah kami. Mulai dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kau menolong para imam penyembah yang melayani ibadah ini. Kau mengurapi mereka. Agar dengan pengurapan itu mereka dapat menghadirkan suasana sorga. Kami percaya waktu hadirat-Mu memenuhi ibadah kami ya Tuhan. Mujizat pasti terjadi. Yang sakit menjadi sembuh. Yang putus asa tawar hati menjadi kuat bergairah kembali. Yang terikat dibebaskan. Yang mengalami jalan buntu akan melihat, mengalami terobosan. Haleluya, haleluya. Kau berkati hamba-Mu Bapak Gembala kami yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Biar pengurapan kemuliaan memenuhi Tuhan dirinya. Kau taruh hati dan pikiran-Mu melalui firman-Mu. Sehingga memberi kekuatan dan penghiburan kepada jemaat Tuhan. Sehingga di dalam kehidupan kami boleh menjadi kuat. Karena Allah yang besar selalu bersama-sama dengan kami. Oh, berkati keluarga Bapak dan Ibu Gembala. Anak-anak mantu. Cucu mereka biar perlindungan-Mu sempurna ya Tuhan. Kau berkati penggembalaan hamba-Mu. Kau berkati kesehatan. Juga lumbung-lumbung mereka. Itu pelayanan offline yang baru mereka mulai Tuhan. Sertai waktu mereka melayani pekerjaan Tuhan. Biar kemuliaan-Mu nyata. Orang-orang yang dilayani, mereka boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Kau berkati Bapak Antonius Widakdo sebagai wakil gembala beserta istri dan anak-anak mereka. Bapak berkati gembala sidang kami Bapak Niko Nyoto Raharjo. Keempat wakilnya beserta istri dan anak-anak mereka. Berkati Karayon 1A Bapak James Selo Pranoto. Kedua wakilnya istri dan anak-anak mereka. Haleluya. Saat ini kami mau bawa Indonesia yang kami cintai. Bangsa yang besar. Bangsa yang luar biasa. Biar belas kasih-Mu terus ada di tengah-tengah bangsa ini. Khususnya di tengah-tengah wabah pandemi yang belum bisa diatasi dengan baik. Bangsa kami tetap Tuhan berdiri dengan kokoh. Menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Kau berkati Presiden Jokowi dan wakilnya. Bapak Ma'ruf Amin. Berkati kesehatan hamba-hamba-Mu. Berkati Menteri Kesehatan. Dr. Terawan, tim medis yang menangani pasien COVID-19. Tuhan berkati kesehatan mereka. Vaksin yang telah diuji secara klinis agar bisa Tuhan diproduksi untuk dipakai. Mengobati orang-orang yang terjangkit COVID-19. Mau satukan hati. Mau tolak setiap pekerjaan kuasa kegelapan di balik wabah ini. Roh ketakutan, kekhawatiran, kematian sia-sia, bahkan roh maut.
Kami ikat, patahkan, hancurkan kuasa serta pekerjaannya di dalam nama Tuhan Yesus. Kau berkati aparatur pemerintah, TNI, Polri, dari pusat sampai ke daerah. Tuhan, kami terus berdoa dan berdiri atas Indonesia karena kami rindu lawatan-Mu atas Indonesia. Curahkan hujan pertobatan, pengenalan akan Tuhan, biar Indonesia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Terjadi lawatan-Mu ya Tuhan, dari timur ke barat, bahkan Tuhan dari utara Sangirta Laut sampai ke Pulau Rote. Indonesia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kami berdoa setiap halangan apapun, roh agamawi selubung-selubung yang menutupi mata rohani bangsa ini terbuka di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Berkati kota Jakarta, Bapak Gubernur, Wakil Gubernur DKI Jakarta. Kami lepaskan berkat damai sejahtera, kesembuhan, pemulihan atas kota ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Kami mau terus menikmati ibadah ini ya Tuhan. Kau berkati para pendoa syafaat multimedia yang membuat ibadah live streaming ini dapat berjalan dengan baik. Bahkan semua aktivis yang terlibat, yang terus Tuhan berdoa dan mendukung ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Happy Sunday semuanya. Banyak orang bertanya-tanya, apakah pandemi yang kita hadapi adalah tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mengerti bahwa kedatangan Tuhan Yesus dapat dibagi menjadi dua tahapan. Tahapan pertama adalah pengangkatan gereja atau yang sering kita sebut dengan rapture. Pada tahapan ini, Tuhan Yesus akan datang di awan-awan dan menjemput kita untuk bersama-sama dengan Dia. Tahapan kedua adalah penampakan Kristus. Pada tahapan ini, Tuhan Yesus beserta orang-orang kudusnya akan mengalahkan antikristus di dalam perang Harmagedon, lalu mendirikan kerajaan 1000 tahun damai. Kita mempercayai bahwa pengangkatan gereja terjadi sebelum masa aniaya atau masa antikristus. Sehingga pertanyaannya adalah, apakah pandemi seperti COVID-19 saat ini dapat dikatakan sebagai tanda bahwa pengangkatan gereja atau rapture sudah dekat? Dalam Matius 24 ayat 4-12, Tuhan Yesus memberitahu murid-muridnya mengenai tanda-tanda yang akan terjadi menjelang kedatangannya yang kedua kali. Yaitu, yang pertama, goncangan-goncangan terhadap orang percaya. Yang kedua, goncangan-goncangan terhadap semua orang di bumi. Dan yang terakhir, pemberitaan Injil di seluruh dunia. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah pada Lukas 21 ayat yang ke-11, Tuhan Yesus memberikan tanda-tanda yang dapat dirasakan oleh semua orang. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga tanda-tanda yang mengejutkan. Dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tanda-tanda yang Tuhan ungkapkan adalah kejadian yang harus terjadi. Karena itu adalah bagian dari rencananya. Dan tanda-tanda ini akan terjadi berulang-ulang di dalam sejarah manusia sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Kita telah melihat banyak goncangan terjadi terhadap orang percaya. Banyak orang Kristen dianiaya karena percaya kepada Tuhan Yesus. Goncangan-goncangan juga terjadi kepada semua orang di bumi, seperti bencana alam, krisis ekonomi, bahkan merebaknya sakit penyakit. Efek dari goncangan-goncangan ini adalah meluasnya pemberitaan Injil, karena orang semakin mencari Tuhan di tengah penderitaan. Dan goncangan juga mendorong kita untuk segera melakukan apa yang Tuhan perintahkan, khususnya amanat agung. Dari pengertian ini, dapat kita simpulkan bahwa pandemi dapat dikatakan sebagai bagian dari tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saudara, yang perlu diingat adalah kita tidak dapat mengatakan bahwa setelah pandemi ini Tuhan Yesus pasti akan langsung datang. Tetapi kita juga tidak bisa berkata bahwa sesudah pandemi ini Tuhan Yesus pasti tidak akan datang. Karena Tuhan Yesus jelas mengajar bahwa orang percaya tidak dapat menghitung atau menduga kapan waktu kedatangannya. Tidak ada yang tahu.
tetapi kita diminta untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangannya. Mengenai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali yang sudah amat dekat juga sudah disampaikan Roh Kudus sejak 2009 kepada Pastor Niko Nyotora Harjo. Roh Kudus menunjukkan dalam Yoel 2 ayat 28-32 bahwa akan terjadi pencurahan Roh Kudus juga goncangan-goncangan yang luar biasa. Akan tetapi melalui hal tersebut akan ada banyak orang berseru kepada Tuhan dan diselamatkan. Tahun 2013, Tuhan memberikan pernyataan melalui Pastor Niko bahwa yang dimaksud dengan pencurahan Roh Kudus adalah Pentakosta yang ketiga. Sejak saat itu, Pentakosta ketiga aktif disebarkan di mana-mana. Pastor Russell Evans dari Planet Shakers Church, Australia mendapat penglihatan bahwa Roh Kudus sedang dicurahkan di Indonesia. Ada kebangkitan jutaan anak-anak muda yang penuh Roh Kudus, yang cinta mati-matian akan Tuhan dan akan melayani dengan cara yang belum pernah dilihat sebelumnya. Ini adalah jawaban doa bagaimana Pentakosta ketiga akan terjadi khususnya di Indonesia. Pentakosta ketiga juga diteguhkan oleh banyak hamba Tuhan baik dalam dan luar negeri di Empower 21, yaitu bahwa kegerakan ini akan lebih besar daripada pencurahan Roh Kudus di Azusa Street. Roh Kudus memberi pengertian bahwa Pentakosta ketiga akan menuntaskan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Kita percaya bahwa ini pasti terjadi. Kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pandemi yang sedang terjadi hari-hari ini adalah bagian dari tanda-tanda penggenapan Pentakosta ketiga, di mana pencurahan Roh Kudus dan goncangan yang terjadi akan mengakibatkan banyak orang berseru kepada Tuhan dan diselamatkan. Artinya, amanat agung Tuhan sedang digenapi. So, setelah kita mengetahui hal tersebut, apakah yang harus kita lakukan untuk menyambut kedatangannya? Ada 4 hal, yaitu yang pertama, hidup berjaga-jaga, artinya hidup kudus di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Yang kedua, hidup siap sedia, artinya siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus, kapan saja. Yang ketiga, hidup setia, melakukan perintah Tuhan, artinya melakukan amanat agung Tuhan Yesus dengan Pentakosta yang ketiga. Dan yang terakhir, hidup intim dengan Tuhan, artinya banyak membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan, banyak memuji, menyembah Tuhan, dan banyak berdoa berbahasa roh. Saudara, walaupun pandemi COVID-19 mempunyai dampak negatif bagi dunia, tetapi jangan lupa, bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, pandemi ini adalah bagian dari tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus untuk menjemput kita, gerejanya. Mari persiapkan diri kita dan senantiasa menanti-nantikan kedatangannya. Haleluya! Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, baik sebelumnya kita akan mendoakan bersama-sama anak-anak kita yang kita kasihi. Itulah sebabnya nanti Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah boleh topangkan tangan ke atas kepala anak-anak kita akan mendoakan mereka, kita akan memberkati mereka. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa sama-sama dan kita akan mendoakan mereka. Bapa kami bersyukur kepadamu kalau kami boleh melihat anak-anak kami ada di dalam berkat-Mu. Mereka boleh tampak sehat, bersuka cita, dan bertumbuh dengan sempurna. Kami berdoa terus penuhkanlah mereka dengan Roh Kudus-Mu, agar mereka semakin mengenal dan mengasihi Tuhan, dan selalu hidup kudus. Berikan hikmat-Mu kepada anak-anak kami, agar mereka menjadi anak yang cerdas, pandai, dan bertindak jujur, agar mereka disukai oleh Engkau dan sesama. Bapa kami berdoa, biar kiranya anugerah Tuhan terus bersama-sama mereka. Buatlah mereka perkasa di bumi, diberkati dalam sepanjang kehidupan mereka, agar mereka menjadi berkat bagi sesama. Kami berdoa, semoga anak-anak lelaki kami seperti tanam-tanaman yang tumbuh menjadi besar pada waktu mudanya, dan anak-anak perempuan kami seperti tiang-tiang penjuru yang dipahat untuk bangunan istana. Berkati orang tua mereka yang Engkau percayakan untuk memelihara dan mendidik mereka dalam usaha pekerjaannya agar dapat mengusahakan kesejahteraan bagi anak-anak mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami melepaskan berkat bagi anak-anak kami di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, shalom.
Saya percaya kita semua yang ada di dalam rumah, kita dimanapun berada, senantiasa mendapatkan berkat, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan. Saudara, waktu terus berjalan begitu cepat, dan Tuhan terus pimpin kita, Tuhan terus pelihara kita dari waktu ke waktu, bahkan untuk gerejanya, GBI HOT, House of Transfiguration. Tuhan senantiasa tuntun kita dengan satu tema demi tema. Beberapa bulan yang lalu kita berbicara tentang keluarga. Lalu berikutnya berbicara tentang berbalik atau bertobat. Nah, bulan Agustus yang lalu, saudara, kita diajar Tuhan, dituntun Tuhan dengan satu tema berbahagia. Saya percaya selama dan sepanjang bulan Agustus kita telah menerima berkat-berkat Tuhan dan menjadikan kita berbahagia. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Nah, untuk bulan September ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan tuntun gerejanya. Tuhan tuntun kita dengan satu tema, yaitu menuai. Katakan bersama dengan saya, menuai. Puji Tuhan, saudaraku. Nah, itulah sebabnya pada pagi hari ini saya akan membawakan satu khotbah dengan satu tema, menabur angin, menuai badai. Sekali lagi, menabur angin, menuai badai. Bersama-sama kita akan membuka Alkitab kita, mendasari khotbah pada hari ini, renungan firman Tuhan pada hari ini, dengan firman Tuhan terambil dari Galatia pasal yang ke-6, ayat 7 sampai dengan ke-10. Firman Tuhan berkata, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kamu cemu-cemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada setiap orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, yang menyimpannya di dalam hati dan yang melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, salah satu pertanyaan yang ada di dalam benak orang percaya adalah, kenapa orang yang kelihatannya sungguh-sungguh cinta Tuhan, rela berkorban, banyak berdoa, sering melayani Tuhan, tetapi saudara hidupnya ternyata banyak masalah. Ya, hidupnya sepertinya banyak hal yang dihadapi yang tidak menyenangkan, banyak pencobaan di dalam kehidupannya. Sementara kalau melihat orang lain, saudara, yang hidupnya tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan, yang jarang ke gereja, tetapi diperhatikan kenapa dia kok hidupnya sepertinya diberkati. Hidupnya kok rasanya enak, anak-anaknya sekolah di luar negeri, sering jalan-jalan, kehidupannya baik. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini pertanyaan yang seringkali timbul. Ya, apalagi saya sebagai hamba Tuhan, saudara, banyak hal yang saya dengar seperti ini. Tetapi saudaraku, saya mau berkata begini. Orang yang tidak mengerti bagaimana cara Tuhan bekerja, seringkali membuat imannya lemah. Malah saudara, banyak yang berkata, ada beberapa yang berkata, apakah ada Tuhan di dalam hidup ini? Saudara, kalau sampai tahap seperti ini, wow, sungguh berbahaya, hati-hati. Dan saya mau katakan di dalam pengkhotbah, pasal 8 ayat 14 berkata, ada suatu kesia-siaan yang terjadi di atas bumi. Ada orang-orang benar yang menerima ganjaran yang layak untuk perbuatan orang fasik. Perhatikan saudara, ya. Yang menerima ganjaran yang layak untuk perbuatan orang fasik. Dan ada orang-orang fasik yang menerima pahala yang layak untuk perbuatan orang benar. Saudara, firman Tuhan berkata seperti itu. Orang yang tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan,
sepertinya menerima berkat, sementara orang yang sungguh-sungguh rasanya kok tidak diberkati. Tapi Tuhan berkata, ini pun sia-sia, saudara. Nah, saudara, ini yang seringkali membuat kita menjadi bingung. Kenapa seperti itu? Ya, saya sudah baik, rajin ke gereja, sering ikut doa ini, doa itu. Kok hidup saya seperti ini? Nggak diberkati Tuhan rasanya. Sementara dia yang hidupnya jahat, ya, hidupnya seperti itu, amburadul, tidak pernah ke gereja. Kok hidupnya enak? Tetapi mari perhatikan saudaraku, di dalam Galatia pasal 6 ayat 7 yang tadi kita baca. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Yang percaya akan kebenaran firman Tuhan katakan amin. Saya percaya apa yang dikatakan firman Tuhan itu pasti terjadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa yang ditabur itu pasti yang akan dituai. Orang menabur benih padi akan menuai padi. Orang yang menabur benih jagung akan menuai jagung. Orang yang menuai benih semangka akan menuai buah semangka. Kecuali di lagu, saudara. Ya, buah semangka berdaun sirih. Itu beda. Ya, itu hanya di lagu, saudaraku. Jangan sesat, firman Tuhan katakan. Allah tidak pernah membiarkan dirinya dipermainkan. Mari saudara perhatikan baik-baik. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan karena apa yang ditabur orang, itu yang akan dituainya. Amin. Kita bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan aku seperti ini? Kenapa Tuhan aku sudah sungguh-sungguh melayani Tuhan, aku sudah sungguh-sungguh ke gereja, aku sudah sungguh-sungguh berdoa, melakukan perintah-Mu. Kenapa seperti ini? Tuhan dari sorga menjawab pertanyaan saudara. Tunggu tanggal mainnya. Tunggu tanggal mainnya. Sama saja kalau kita sudah berbuat baik, beribadah, Tuhan katakan tunggu tanggal mainnya. Lalu kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa orang itu yang tidak rajin ke gereja, yang hidupnya sembarangan, masih diberkati sepertinya diberkati Tuhan. Tuhan di surga juga berkata apa saudara? Tunggu tanggal mainnya. Tunggu tanggal mainnya, ada waktunya Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, 1 Timotius 5 ayat 24 berkata, dosa beberapa orang mencolok seakan-akan mendahului mereka ke pengadilan, tetapi dosa beberapa orang lagi harus menjadi nyata kemudian. Perhatikan, tetapi dosa beberapa orang lagi baru menjadi nyata kemudian. Mungkin tidak hari ini, saudara. Mungkin besok, mungkin lusa, bulan depan, tetapi firman Tuhan jelas berkata, tetapi dosa beberapa orang lagi menjadi nyata kemudian. Artinya pasti ada sesuatu yang harus dituai. Mungkin ada orang yang melakukan dosa langsung mendapatkan hukuman. Ya, bisa saja secara langsung mendapatkan hukuman, saudara. Misal, ya, ada seseorang yang melakukan dosa, melakukan perzinahan. Oh, langsung keluarganya hancur, anak-anaknya terluka, keluarganya berantakan, bisnisnya porak-poranda, gagal. Ada yang seperti itu. Ada, langsung bisa saja terjadi. Tapi ada yang melakukan dosa, hidupnya saudaraku sepertinya terus-menerus menyakiti hati Tuhan. Tetapi kenapa belum terjadi sesuatu? Tunggu tanggal mainnya. Ya.
Ada orang yang melakukan dosa, saudaraku, langsung bisnisnya gagal, istrinya sakit-sakitan, anaknya berantakan. Oh, itu gara-gara dosa. Gara-gara dia lakukan itu menyakiti hati Tuhan. Ya. Dan orang-orang yang menilai seperti itu, saudara, orang-orang yang suka menghakimi. Ya. Janganlah kita menjadi orang-orang yang suka menghakimi. Kadang-kadang kita ini suka kepo, saudara. Ya, suka kepo. Ya. Dan setelah tahu dari bisik kanan kiri, saudara, lalu kita menuding dan menghakimi. Oh, gara-gara ini. Jangan, saudara. Jangan. Lebih baik kita melihat diri kita. Lebih baik kita introspeksi diri kita. Apa yang sudah kita tabur hari-hari ini? Perhatikan, saudara. Ya. Saudara, saya percaya, saudara, ya, di dalam kehidupan kita, itu apa yang kita tabur pada waktunya akan kita tuai. Dan saya percaya, saudara, membaca Alkitab dan saudara mengenal satu tokoh Alkitab yang sangat terkenal, yaitu Yakub. Ya, Yakub, saudara. Dan bangsa Israel ketika berdoa selalu berkata, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ya. Abraham, Ishak, dan Yakub ini gambaran Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya. Tetapi kalau kita membaca lebih dalam lagi, saudaraku, siapa sosok Yakub? Ya. Kita kenal Yakub itu seorang penipu. Siapa yang ditipu? Ya. Bapaknya. Siapa yang ditipu? Mertuanya. Ya. Saudaraku, dia juga menipu saudaranya. Ya. Tapi saudara, di dalam kehidupannya sepertinya dia diberkati. Dan dia memiliki 12 orang anak laki-laki. Dan 1 anak perempuan. Oh, kambing dombanya banyak. Ternaknya banyak, saudara. Sepertinya hidup Yakub diberkati. Tidak ada masalah karena kekayaannya begitu luar biasa. Padahal dia sudah menipu ayahnya, dia sudah menipu saudaranya. Sudah menipu mertuanya. Saudara, tapi firman Tuhan berkata, apa yang engkau tabur, engkau akan tuai. Apa yang engkau tabur, engkau akan tuai. Dan pada saatnya, saudara, firman Allah mencatat, mengatakan ketika Yakub sudah tua, lalu diberitahukan oleh anak-anaknya bahwa Yusuf, anak yang dikasihi, diterkam oleh harimau. Yakub yang penipu akhirnya menuai juga, dia ditipu oleh anak-anaknya. Dan Alkitab berkata, saudaraku, sejak itu Yakub kehilangan sukacita. Yusuf adalah anak kesayangan Yakub. Ketika didengar dari anak-anaknya berita bahwa Yusuf anak kesayangannya itu mati, padahal itu adalah tipuan daripada anak-anaknya, saudara daripada Yusuf. Maka dia menjadi sedih. Yakub yang menabur dengan penipuan, dia menuai, akhirnya ditipu hidupnya oleh anak-anaknya. Sejak itu Yakub kehilangan sukacita. Saudara, kalau seseorang sudah kehilangan sukacita, itu penderitaan. Sangat menderita ketika seseorang sudah kehilangan yang namanya sukacita. Yakub mengalami itu. Mengalami kehilangan sukacita. Saudaraku, sejak itu, apa yang dimaksudkan dengan sejak itu? Itu waktu yang panjang, saudaraku. Kurang lebih sekitar 20 tahun hidup daripada Yakub kehilangan sukacita. Penderitaan yang panjang 20 tahun dia menuai apa yang dia tabur.
Sejak Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya ke saudagar Ismail, lalu menjadi raja. Rentang waktunya kurang lebih sekitar 13 tahun, saudara. Lalu setelah itu ada masa kelimpahan 7 tahun. Artinya 13 tahun tambah 7 tahun, 20 tahun. Ya. Lalu saudaraku, setelah itu ada masa kelaparan. Kurang lebih 5 tahun, artinya Yakub menderita lebih daripada 20 tahun. Ketika masa kelaparan baru saudara-saudara Yusuf datang. Saudara, betapa menderitanya ketika seseorang sudah kehilangan sukacita. Dan Yakub kehilangan sukacita itu lebih dari 20 tahun. Apa yang engkau tabur, pasti engkau tuai. Mungkin tidak sekarang, tetapi ada waktunya. Allah tidak bisa dipermainkan. Katakan kanan kiri saudara, Allah tidak bisa dipermainkan. Artinya apa, saudara? Artinya Tuhan itu tahu semua. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, Tuhan tahu. Dalam bahasa Ibrani, saudara, dikatakan Gusti iku sejatinya ora sari. Itu bahasa Ibrani, saudara. Artinya Tuhan itu tidak pernah tidur. Tuhan itu memperhatikan. Mungkin orang tidak tahu hati kita. Apa yang ada di dalam hati kita? Apa yang ada di dalam kedalaman hati kita? Mungkin istri tidak tahu hatinya suami, suami tidak tahu hatinya istri, tetapi Tuhan tahu isi hatimu. Amin. Apa yang kau tabur, pasti kau tuai. Saudara, satu kali kami sekeluarga pergi jalan-jalan dan makan di satu restoran. Ya. Kami makan dengan sukacita, saudaraku. Lalu ada beberapa pesanan yang belum datang, lama belum datang. Ya, tapi kami makan terus. Dan akhirnya apa yang kami pesan itu datang. Ya, walaupun rasanya sudah gak begitu nikmat, karena yang pesanan yang paling disuka itu datangnya terlambat. Tapi kita nikmati. Lalu saudara, begitu selesai. Ya, kami kemudian membayar bilnya. Kami keluar dari restoran itu. Lalu sampai di mobil dalam perjalanan keluar dari restoran itu, sudah berjalan, saudara. Iseng-iseng, saudara. Anak saya cek bilnya. Sekian. Lalu dia ngomong begini, saudara. Pak, ini tadi pesanan yang tadi kayaknya belum termasuk di sini, Pak. Ini belum dibayar nih Pak, pesanan yang tadi yang terlambat. Saudara, kalau kira-kira saudara dalam posisi seperti ini, saudara akan berkata apa? Oh haleluya, haleluya, terus saja. Oh ini berkat Tuhan, gratis, makanan gratis. Seperti itu? Oh saudara, kalau itu dilakukan sepanjang perjalanan saudara, saudara kehilangan sukacita. Dan ternyata saudara, kami sepakat balik, nggak enak. Kita harus bayar. Kami kembali, saudara. Dan ketika dihitung kembali, saudara, oh ya betul, masih belum dibayar, harganya 51.000. Oh 51.000, ganjil saudara. Kami minta tolong kepada kasir restoran, boleh nggak korting 1.000? Oh nggak bisa 1.000. Saudara, kalau saudara seperti ini kondisinya, saudara akan berkata apa? Lebih baik nggak usah balik. Diskon 1.000 saja pelit. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kami tetap membayar. Dan apa yang terjadi? Kami tetap sukacita. Saudara, ini hal kecil. Tetapi saya percaya ketika kita menabur, pasti kita akan tuai. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ini berbicara tentang hati, saudara. Perkara-perkara yang kecil kita juga harus waspada. Ya. Mungkin saya bisa saja langsung, sudahlah bablas saja, sudah cukup lumayan jauh, gak usah kembali, ini kan berkat Tuhan. Ya saudara, tapi kita kehilangan sukacita, kita kehilangan damai sejahtera. Kalau orang di sana saudara bilang, oh gak jadi daging saudara.
Yeremia 17 ayat 9-10 berkata, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Betapa liciknya hati, hati-hati. Hati-hati dengan hati. Hati-hati dengan hati, katakan kanan kiri saudara. Hati-hati dengan hati. Ya. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Siapa bilang menjaga hati itu gampang? Ya, betapa hebatnya Simson, saudara. Kita tahu tokoh Simson di dalam Alkitab hebat, luar biasa, punya kekuatan yang luar biasa. Bangsa Filistin gemetar ketika berhadapan dengan Simson. Tetapi apa saudara? Dia tidak bisa menjaga hatinya. Dia menabur yang tidak baik, melanggar perintah Tuhan. Akhirnya dia harus menuai yang tidak baik. Akhir hidupnya kita tahu, dia jadi tontonan, saudara. Menjadi badut. Dan akhirnya mati. Kenapa? Karena dia menabur sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini melalui kebenaran firman Tuhan kita diingatkan bahwa apa yang kita tabur pasti kita akan tuai. Jangan main-main di dalam kehidupan ini. Itulah sebabnya saudaraku, pada hari ini saya akan mengajarkan kepada kita semua, termasuk saya. Setelah kita mendengar kebenaran firman Tuhan, kita mendengar apa yang disampaikan oleh firman Tuhan dan Roh Kudus kepada kita, ada 3 hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, sabarlah menunggu waktunya Tuhan. Sabar. Siapa menabur yang jahat pasti menuai yang jahat. Kalau kita menabur yang baik, pasti kita akan menuai yang baik. Jangan bosan melakukan yang baik dalam kehidupan kita. Tabur segala sesuatu yang baik, yang baik, yang baik. Jangan pernah bosan. Sabar dalam menunggu waktunya Tuhan. Yang kedua, tekunlah terus menabur kebaikan dalam kehidupan. Saya percaya apa yang kita kerjakan dengan ketekunan pasti membuahkan hasil. Tuhan memperhitungkan. Kenapa? Kita harus tekun. Karena pada saat kita menabur dengan ketekunan, sesungguhnya kita sedang membangun karakter Kristus dalam hidup kita. Galatia 6 ayat 9 berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jika kita tidak menjadi lemah, artinya kita tidak bosan. Kita tidak jemu. Kita harus tekun menabur kebaikan di dalam kehidupan ini. Dan yang ketiga, terdapat 2 ladang di mana kita bisa menabur, yaitu ladang kedagingan dan ladang roh. Mana yang kita pilih di dalam kita menabur? Apakah kita akan menabur di dalam ladang kedagingan? Pasti kita akan menuai hal-hal yang bersifat daging. Tapi kalau kita menabur di dalam hal-hal roh, pasti kita akan menuai hal-hal yang bersifat roh. Kenapa? Karena hidup ini sementara. Tidak kekal, yang kita kejar adalah kekekalan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, biar kiranya melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini kita disadarkan kembali bahwa apa yang kita tabur pasti kita akan tuai. Saya akan menutup firman Tuhan pada pagi hari ini dengan satu ilustrasi, satu cerita. Satu kali saat pagi hari ada seorang pemuda akan bekerja, akan berangkat ke kantor tempat dia kerja. Dia seorang yang rajin berdoa, dia terus menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dia berdoa terlebih dahulu. Nah saudara, maka dia penuh sukacita dan damai sejahtera.
Lalu saudaraku dengan penuh sukacita dia berangkat ke kantor, lalu dia naik taksi saudara, ya. Dalam perjalanan dia cerita kebaikan Tuhan dan ketika sampai di kantornya dia membayar. Ya, membayar lebih daripada apa yang seharusnya dibayar ke supir taksi itu. Saudaraku, katakanlah dia harus bayar 100.000. Tapi dia memberikan kelebihan, saudaraku, 125.000. Mungkin hal yang kecil, saudara. Tapi dia penuh sukacita, dia tabur itu. Dan apa yang terjadi? Supir taksi ini penuh sukacita, dia bersyukur, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dan kemudian saudaraku, supir taksi setelah mengantar itu, dia penuh sukacita karena mendapatkan uang 25.000. Dia mampir ke warung tempat dia makan dan dia sarapan pagi dengan penuh sukacita. Dia pesan sarapan pagi. Saudaraku, begitu selesai makan, dia tanya berapa? Harganya 20.000. Tapi dia bayar 25.000 kepada warung itu. Oh, tukang warung sukacita, saudara. Yang seharusnya dapat 20.000, tapi dia dapat 25.000. Tukang warung sukacita, saudaraku. Dan kemudian ketika sukacita, datang anaknya tukang warung akan berangkat sekolah. Dan dia katakan, maaf, minta uang jajan. Biasanya pada saat itu dia hanya dikasih 2.000 rupiah. Tapi pada hari itu anaknya diberikan 5.000. Oh, anaknya juga penuh sukacita, saudara. Lalu saudara berangkat ke sekolah. Istirahat di sekolah, saudara. Biasanya dia beli roti, harganya 2.000. Tapi pada hari itu, saudara, dia punya uang 5.000. Maka dia beli roti 2 buah. 1 buat temannya. Dan temannya penuh sukacita. Saudaraku, apa yang saya maksudkan di sini? Taburlah. Kalau kita menabur dengan sukacita, maka akan memberikan dampak kepada orang lain juga bersukacita. Siapa yang menabur sukacita, pasti pada akhirnya akan menuai sukacita. Siapa yang menabur berkat, pasti pada akhirnya akan menerima berkat. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, biar kiranya terus kita tetap setia kepada Tuhan dan diingatkan terus apa yang kita tabur, pasti kita akan tuai. Mari kita persiapkan hati kita akan menyanyi bersama-sama. Saya undang kita semua, mari bangkit berdiri, kita akan menyanyikan satu penyembahan kepada Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku. Tuhan, katakan hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu,
tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan hati kita untuk kita boleh masuk di dalam perjamuan kudus, persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Mari sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, masing-masing kita berdoa kepada Tuhan, agar kiranya kita mengkoreksi diri kita apakah ada hal yang selama ini tidak menyenangkan hati Tuhan. Mari kita minta ampun. Karena firman Tuhan berkata, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, ampuni kami, layakkan kami, agar kiranya kami boleh berkenan masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Mari saudaraku yang di rumah, kita angkat roti dengan tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita angkat tinggi-tinggi ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita angkat cawan dengan tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang kita angkat tinggi-tinggi ini merupakan persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Ucapkan terima kasih. Oh haleluya, haleluya. Oh haleluya. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, saudara. Kiranya Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang mengangkat tangan di hadapan-Mu. Biar kiranya damai sejahtera, sukacita, berkat-berkat Tuhan melimpah di dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Oh haleluya. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Oh haleluya. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku.
Puji syukur hanya bagi Yesusku, Yesusku. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan, amin. Haleluya, katakan kanan kiri saudara, saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah saudaraku, sebentar kita akan mengakhiri ibadah kita, saudara. Ya, dan saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Bagi saudara yang akan memberikan persembahan, saya percaya ketika saudara memberikan persembahan dengan penuh sukacita, pasti Tuhan berkati dengan limpah. Karena firman Tuhan katakan, berilah maka kamu akan diberi. Dalam satu takaran yang dipadatkan, digoncangkan sampai tumpah keluar. Dan saya percaya kita semua tidak akan pernah kekurangan apapun juga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita angkat tangan kita yang kudus, kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita akan menerima berkat Tuhan. Diberkatilah setiap orang yang hatinya melekat dan tertuju kepada Tuhan. Diberkatilah keluar masuk rumahnya. Diberkatilah lumbung-lumbungnya penuh berkelimpahan. Diberkatilah buah kandungannya. Dan apa saja yang dilakukannya menjadi berhasil karena Tuhan Yesus menyertai. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga. Kasih setia dari anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Kekuatan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai bahkan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa terima kasih. Haleluya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, tetap sukacita, tetap semangat, dan tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Janjimu, pengharapanku, firman-Mu, kekuatanku. Dalam-Mu Yesusku, sempurna karya-Mu, ku mau beritakan kebaikan-Mu.